Dikatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya. Jadi dari Galatia ini kelahiran dan Maria mengandung itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan waktunya, genap waktunya, atau sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan, tidak lebih, tidak kurang, tidak maju, tidak mundur. Ya, Tuhan sudah memberikan ketetapan bahwa Maria akan mengandung Yesus dan akan melahirkan Yesus pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menengok sejenak antara masa yang seringkali saya sampaikan, kitab Maleakhi sampai dengan kitab Matius, itu ada satu lembar putih di tengah-tengah itu. Artinya antara Maleakhi dengan Matius itu tidak ada sesuatu hal yang Tuhan lakukan, ya. Kalau nabi gitu, tidak ada nabi yang meneruskan. Tetapi itu sebagai tertanda bahwa Tuhan pernah berhenti berbicara. Dalam arti sampai di Matius, Kejadian sampai di Maleakhi, lalu kemudian baru Matius sampai dengan Wahyu. Itu ada kisahnya sendiri. Nah, ada masa kurang lebih 350-400 tahun lamanya di mana Tuhan tidak berfirman kepadanya. Di sana kita ada masanya Alexander Agung, lalu kemudian ada masanya raja-raja Roma yang luar biasa, dan sampai pada waktunya yang Tuhan tetapkan, Tuhan boleh lahir. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara, pada saat itu Kaisar Romawi yang bernama Kaisar Agustus mengadakan sensus penduduk, dan itu baru pertama kalinya. Dan semua orang yang ada di bawah jajahan Romawi, mereka mengikuti sensus. Dan masa itu juga menjadi masa permulaan zaman baru. Dan kita mengenal tahun setelah kelahiran Yesus itu disebut sebagai tahun Masehi, tahun anugerah, tahun di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Ini adalah satu hal yang tidak dapat disangka, ya. Jadi keberadaan daripada Yesus lahir itu sudah sesuai dengan ketetapan Allah, dalam arti setelah 400 tahun Allah tidak berbicara, orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu mereka sudah mulai ada banyak sekte-sekte, ya, seperti kita tahu ada orang Farisi, ada orang Saduki. Kalau Farisi itu percaya akan kedatangan Tuhan, kalau Saduki itu tidak percaya, ya, bukan disadui loh, ya, tapi Saduki. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan itu sungguh-sungguh satu hal yang luar biasa. Yesus lahir di tengah-tengah krisis kepercayaan daripada orang Israel, di tengah-tengah kegetiran kemelaratan daripada umat Tuhan. Sehingga ketika Yesus lahir, betul-betul sesuatu hal yang sangat diharapkan. Tetapi kita harus sadar bahwa pengharapan mereka akan Yesus adalah pengharapan yang salah. Seperti pada saat Tuhan selesai memberi makan 5.000 orang, Alkitab mencatat ada beberapa orang di antara mereka yang mendesak Yesus untuk menjadi pemimpin. Tetapi Yesus tidak menghiraukannya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 1 ayat yang ke-23, jadi Matius itu ada yang menempatkan di depan, tetapi ada yang secara tahun dia paling tua, dan dia juga adalah sebagai seorang Lewi, sehingga dia ditaruh di urutan paling depan. Nah, ada satu hal yang dikatakan dalam Injil Matius 1 ayat yang ke-23, bahwa Yesus setelah lahir, dia tidak hanya disebut sebagai Yesus atau yang menyelamatkan umatnya, kalau Kristus itu yang diurapi oleh Allah, tetapi Yesus juga disebut sebagai Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Ini adalah satu pernyataan yang menguatkan dalam hidup kita,
bahwa dengan kelahiran daripada Yesus, bahwa dengan keberadaan Yesus yang ada di dunia ini, kita sadar bahwa melalui Yesus Allah akan senantiasa menyertai di dalam kehidupan kita. Satu doa yang mula-mula diperkenalkan oleh Rasul Petrus, di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan engkau untuk berdiri. Dan sekarang setiap kali kita berdoa, kita juga selalu pakai di dalam nama Tuhan Yesus dengan segala macam apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi artinya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu sangat-sangat melekat di dalam kehidupan daripada orang percaya. Ya, jadi kalau saudara sebagai orang percaya, kalau umpamanya malam-malam ya lampunya mungkin jatuh begitu, saudara jangan bilang copot-copot atau jarane ucul, ya. Tetapi sangat bijak kalau saudara mengucapkan darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan itu yang menjadi rencana keselamatan daripada Allah. Lalu kemudian ada beberapa alasan. Jadi kalau saudara tahu mengenai Tritunggal, jadi Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi ada satu kata, kalau saudara ingat kata Elohim, itu imnya itu sudah menunjuk ke Tritunggalan Allah. Jadi imnya itu artinya jamak, ya. Jadi kalau Elohim, maka di sana ada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, ada Allah Roh Kudus. Nah, di dalam beberapa alasan mengapa Allah menjadi manusia, maka ada beberapa hal yang harus kita tahu lebih dahulu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, untuk menggenapi janjinya Allah. Kita ingat setelah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan berjanji pada satu masa nanti keturunan daripada manusia akan meremukkan kepala dari ular. Itu adalah pernyataan nubuatan tentang keberadaan Yesus, keberadaan daripada Mesias. Kita tidak bisa membayangkan awal mula manusia sampai dengan Yesus itu jangka waktunya itu cukup lama. Tetapi kita bersyukur bahwa kita mempunyai Allah yang selalu menggenapi janjinya, Allah yang selalu menggenapi kata-katanya. Ini yang harus kita pegang baik-baik dan harus kita percayai baik-baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menyadarkan dalam kehidupan kita betapa seriusnya Allah untuk berbicara mengenai keselamatan, untuk merencanakan sebuah keselamatan. Saudara bisa bayangkan mulai antara Kejadian sampai dengan Matius, itu berapa ribu tahun konsep daripada keselamatan itu digodok, dikerjakan oleh Allah sedemikian rupa sampai pada waktunya Allah melihat waktunya tepat, timingnya tepat, Allah menurunkan Yesus ke dalam dunia. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Kita harus selalu bersyukur karena kita mempunyai Allah yang selalu menepati janjinya. Jadi hal yang pertama, mengapa Allah menjadi manusia? Untuk mengokohkan janji-janjinya. Lalu kemudian yang berikutnya, Allah menjadi manusia untuk menyatakan Bapa. Ya, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Allah hanya menyatakan dirinya sendiri, tidak ada Yesus, maka tidak ada yang menyatakan Allah itu sebagai Bapa. Semua nabi-nabi di dalam perjanjian lama, mereka menyebut Allah itu sebagai Tuhan, mereka menyebut Allah itu sebagai Yahweh, tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyebut Allah itu sebagai Bapa mereka. Bahkan sampai di puisi-puisi yang mereka sampaikan, mereka pun tidak pernah menyebut Allah sebagai Bapa. Konsep daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Ya, bagaimana kamu
Aku memanggil Bapa, kamu pun juga ikut memanggil Bapa. Itu yang disampaikan oleh Yesus. Dan mengapa saudara Yesus menyatakan Allah itu sebagai Bapa? Karena kalau di dalam perjanjian lama konsepnya Allah itu jauh ya, ada transenden atau Allah dan manusia itu mempunyai jarak. Nah itu kalau kita perhatikan sangat menyulitkan bagi orang-orang perjanjian lama untuk mereka boleh bersekutu dengan Allah. Hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang khusus di mana mereka bisa mempunyai kesempatan untuk bersekutu dengan Allah. Tetapi kita bersyukur jika saat ini melalui Yesus Kristus kita boleh mempunyai kesempatan untuk bersekutu dengan Allah itu dengan mau sehari 24 jam oke, ya. Mau sehari, 2 hari, 3 hari bersekutu dengan Allah no problem. Nah, ini mendorong dalam kehidupan kita orang percaya untuk memiliki satu hubungan, satu persekutuan yang terus-menerus ada dalam hidup ini. Jadi umpamanya kalau seperti perumpamaan anak bungsu dan anak-anak sulung dan bungsu, di mana di sana ketika si bungsu menjual semua, meminta harta bendanya dan menjual semuanya dan pergi meninggalkan bapaknya, maka di sana kita boleh melihat sebenarnya perasaan bapak ketika ditinggalkan anak itu seperti apa. Nah, gambaran itu sebenarnya yang dikenakan juga kepada kita. Bagaimana perasaan kita ketika kita jauh dari anak kita atau ketika anak kita meninggalkan kita, maka sebenarnya itu yang mau disampaikan. Jadi ketika dalam kehidupan orang percaya itu jauh daripada Tuhan, saudara sedang meninggalkan Bapa, ya. Kalau satu hari Bapa tidak bertemu dengan anaknya, maka itu adalah sesuatu hal yang menyedihkan. Itu hanya satu hari, belum sebulan, 2 bulan, atau 1 tahun, atau 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Nah, ini mengingatkan dalam kehidupan kita betapa pentingnya dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh setia kepada Tuhan. Ketika saudara hadir beribadah, saudara menyapa Bapa. Dan ketika saudara menyapa Bapa, hati ini Bapa itu senangnya luar biasa, ya. Hatinya Bapa itu senangnya luar biasa. Ketika saudara beribadah, ketika saudara memanggil nama Tuhan, menyebut Bapa, menyebut Tuhan, itu kesukaannya Bapa itu luar biasa. Orang percaya, mengapa dia mengalami masalah, mengapa dia mengalami kesulitan? Karena dia tidak mengerti, tidak memahami Bapa. Ketika orang percaya dekat dengan Bapa, memahami Bapa, mengerti Bapa, maka ketika setiap masalah dan persoalan kita mau datang kepada Bapa, Bapa, aku mengalami seperti ini. Sebenarnya apa yang Engkau kehendaki? Maka di sana kita bisa tahu bahwa ketika masa-masa sulit itu terjadi, artinya Bapa sedang membawa kita kepada sebuah proses penyucian. Ya, kalau saudara melihat emas disucikan itu tidak hanya sekali, 2 kali, tetapi sampai beberapa kali, memakan waktu beberapa lama dipanaskan, barulah kemudian menjadi emas yang murni. Persekutuan dengan Bapa kalau dilakukan secara terus-menerus, itu sama halnya saudara sedang memurnikan diri di dalam persekutuan dengan Bapa. Ya, memurnikan diri di dalam persekutuan dengan Allah, dan itu hasilnya sangat luar biasa sekali. Kemudian yang berikut, Allah menjadi manusia adalah untuk menghapus dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mencoba berpikir sejenak, tidak mungkin bisa manusia menyalibkan Allah kalau Allah tidak menjadi manusia. Tidak mungkin manusia bisa menanggungkan semua dosanya, menanggungkan semua bebannya kepada Allah kalau Allah tidak menjadi manusia. Jadi ketika Allah itu menjadi manusia, maka kalau saudara lihat di dalam kitab Nabi Yesaya,
Kalau tidak salah itu Yesaya 52 atau 53 ya. Bagaimana di sana digambarkan sekujur daripada tubuh Yesus mulai dari ujung rambut sampai dengan kaki itu tidak ada yang mulus. Artinya semuanya ada tanda cambukan, ada tanda luka, dan semuanya itu untuk menanggung dosa kita. Bapak Ibu Saudara, ketika tahun 2019 saya ada di Israel pada waktu itu, ketika hari itu kalau tidak salah acaranya adalah melewati jalan Via Dolorosa atau jalan salib. Saya hanya coba membayangkan bagaimana pada saat itu Yesus membawa salibnya, lalu orang-orang itu jaraknya dengan Yesus itu tidak jauh, hanya sekitar 1 meter Yesus jalan, lalu kanan kirinya orang banyak. Jadi saya bisa membayangkan pada saat itu kalau orang mau meludahi Yesus bisa, kalau orang mau menjambak Yesus juga oke, mau memukul Yesus itu mudah karena jaraknya begitu dekat. Saya hanya coba membayangkan sekarang sudah banyak bangunan tempat di mana Pilatus dulu menghakimi Yesus, itu hanya tinggal 1 petak saja, tetapi yang menjadi ciri itu tulisan tahun daripada gedung itu dibangun dan tahun di mana Pilatus itu memerintah yang masih ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya hanya bisa membayangkan begitu hiruk pikuknya orang berteriak pada saat Yesus membawa salib. Tetapi kita melihat Yesus sama sekali tidak meletakkan salib itu dan mengatakan, "Bapak, aku gak kuat Bapak. Aku gak kuat Bapak. Aku serahkan kembali salib ini." Yesus tidak. Tetapi di taman seperti di taman Getsemani, Yesus katakan, "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Dan itu dinyatakan oleh Yesus di dalam kesederhanaan, di dalam penurutannya. Di dalam Filipi dikatakan Yesus taat bahkan sampai mati. Ya, itu satu hal yang luar biasa. Benar-benar kemanusiaan manusiawi kita yang dibawa oleh Yesus, mulai dari penderitaannya, mulai dari sakitnya sampai segala sesuatunya dibawa kepada Yesus. Saya hanya coba memikir dan membayangkan, tidak ada penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang lain seperti yang dialami oleh Yesus. Kalau boleh saya katakan, Yesus itu memang disediakan untuk dihukum, ya. Ketika di rumah daripada imam besar Kayafas, di sana di depan konon itu di ruang makannya Kayafas itu ada satu sumur. Di bawahnya kalau saudara ke sana nanti itu saudara akan melihat ada beberapa ruangan. Konon pada masa itu ruangan-ruangan itu adalah penjara sementara. Nah, ketika Yesus mulai ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur itu, Kayafas lalu kemudian dia melihat yang dimasukkan di situ, kalau dia berkenan dia akan melihat, kalau tidak dia tidak berkenan. Tetapi ketika dia tahu yang dimasukkan oleh Yesus, Kayafas langsung melihat. Nah, selesai melihat langsung dilakukan eksekusi cambuk. Ya, saya yang paling merinding itu saudara, ada satu sisi tembok itu ada seperti manusia gitu ya, bekas daripada sepertinya itu bekas daripada darah yang muncrat begitu, itu ada di dinding membentuk seperti manusia. Artinya memang Yesus betul-betul dihabisi sedemikian rupa. Saya nggak bisa bayangkan sudah dicambuk, lalu kemudian suruh mikul salib, lalu kemudian disalib. Itu adalah satu penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah keberadaan daripada Allah yang menjelma menjadi manusia. Mengapa Allah harus menjelma manusia? Supaya Allah bisa menanggung semua kutuk hukum kita, supaya Allah bisa membebaskan kita dari setiap kutuk dosa. Allah tidak mau istilahnya mencela-menceli begitu. Jadi artinya harus ada yang dihukum, menerima hukuman, baru kemudian ada pengampunan.
Kalau tidak ada hukuman, tidak ada pengampunan, dan itu semuanya dibawa oleh Yesus. Hidup kita hari ini adalah hidup oleh karena anugerah. Hidup kita hari ini hidup oleh karena pengampunannya Tuhan. Biarlah setiap hidup kita mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, karena Yesus telah lahir, Yesus hidup, dan Yesus mati serta bangkit untuk kehidupan kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama semakin hari boleh semakin setia, semakin mengasihi Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.